Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhan Toding, NIM 1925152025, Prodi Teknik Elektronika Terapan, mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran tentang Cloud Computing yang akan menjadi UTS saya. Adapun sebagai berikut. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet awan. Cloud computing adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS atau Software as a Service, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Syarat cloud computing. Yang pertama, layanan bersifat on-demand, layanan bersifat elastis atau scalable. Kemudian layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia provider, sumber daya terkelompok atau resource pooling. Kemudian akses pita lebar dan layanan yang terukur. Adapun karakteristik dari cloud computing. Yang pertama, biaya startup teknologi ini mungkin akan sangat murah ataupun tidak ada, dan juga tidak ada investasi kapital. Biaya dari servis dan pemakaian akan berdasarkan komitmen yang tidak fix. Pelayanan ini dapat dengan mudah di-upgrade atau downgrade dengan cepat tanpa adanya penalti. Pelayanan akan menggunakan metode multi-tenant. Kemudian kemampuan untuk customize pelayan akan menjadi terbatas. Tipe pengimplementasian cloud computing. Yang pertama, Software as a Service berbentuk aplikasi, contohnya adalah Salesforce dan NetSuite. Kemudian yang kedua, Platform as a Service, implementasi dari database, file system, web server, middleware, contohnya adalah Heroku, Engineer, dan Azure. Kemudian infrastruktur as a service berbentuk virtualisasi dari infrastruktur seperti Amazon dan Rackspace. Adapun perkembangan dari cloud computing yaitu pertama pada tahun 1990 cloud awan adalah suatu istilah yang dipinjam dari telepon. Sirkuit data berkabel keras di antara tujuan. Kemudian perusahaan telepon long haul mulai menawarkan jasa virtual private network, VPN, atau jaringan maya privat untuk komunikasi data. Di tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95. Selanjutnya adalah kehadiran konsep ASP atau Application Service Provider di akhir era 90-an. Kemudian populasi cloud computing semakin menjulang saat di awal 2000-an. Mark Benioff, ex-VP di Oracle, meluncurkan layanan aplikasi CRM dalam bentuk Software as a Service, Salesforce, yang mendapatkan sambutan luar biasa di dunia teknologi informasi. Evolusi cloud computing. Cloud computing merupakan evolusi mengadopsi virtualization, service oriented, arsitektur, dan utility computing. Cara kerja cloud computing. Seorang pengguna cloud computing
membutuhkan perangkat klien seperti laptop atau komputer desktop, komputer pad, ponsel pintar, atau sumber daya komputasi lainnya dengan web browser atau rute akses lain yang disetujui. Untuk mengakses sistem cloud melalui World Wide Web, sejak layanan cloud berbasis web bekerja pada berbagai platform termasuk Linux, Macintosh, dan komputer Windows. Ponsel smart dan perangkat tablet dengan internet dan mengakses World Wide Web juga menyediakan layanan cloud untuk telecommuting dan pengguna ponsel. Adapun risiko dari cloud computing, yang pertama, service level cloud provider mungkin tidak akan konsisten. Kemudian yang kedua, privasi karena orang lain, perusahaan lain juga melakukan hosting. Kemudian yang ketiga, compliance, Anda juga harus memperhatikan regulasi dari yang Anda miliki. Kemudian data ownership dan data mobility. Adapun syarat cloud computing, yang pertama, on-demand self-service. Itu sebuah layanan cloud computing harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui mekanisme swalayan dan langsung tersedia pada saat dibutuhkan. Broad Network Access, yaitu sebuah layanan cloud computing harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan alat apapun, asalkan kita terhubung ke jaringan layanan. Yang ketiga, resource pooling, yaitu sebuah layanan cloud computing harus tersedia secara terpusat dan dapat membagi sumber daya secara efisien. Yang keempat, rapid elasticity, sebuah layanan cloud computing yang harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada measured service, yaitu sebuah layanan cloud computing harus disediakan secara terukur karena nantinya akan digunakan dalam proses pembayaran. Adapun penerapan dari cloud computing, komputasi awan saat ini memang sedang marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan IT, baik lokal maupun internasional. Nah, adapun contoh perusahaan yang sudah menggunakan cloud computing, yang pertama Fujitsu, kemudian ada penerapan cloud computing Fujitsu, penerapan cloud computing pada Google Doc, kemudian penerapan cloud computing pada Microsoft Windows Azure, penerapan cloud computing pada Bisnet. Baik, itulah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.